apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia yang kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati. Hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Oke? Jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Betul. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini. Sini ya negara kita ini ya. Ya. Saya udah mulai tobat sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga kegiatan Inkopol, harta Inkopol, kepengurusan Inkopol, nggak ada kaitannya dengan praktek korupsi atau penyelenggaraan negara. Itu total tidak ada kaitan di luar. Betul. Kok sekarang Bapak jadi pintar, kok dari tadi kok mau dikocok terus? Nggak ada kaitan kan? Bolak-balik ditanya terus sampai kita mau protes, kita takut diusir sama majelis hakim. 2 jam tadi itu melulu ditanya oleh JPU. Nggak ada kaitan sama sekali. Betul. Anda pernah memakai uang negara? Tidak ada. Pernah dalam kaitan ini Anda merugikan negara? Tidak ada. Kok lu mau jadi saksi sih? Pertanyaan berikutnya. Ya ini serius loh, ini karena ini negara apa sih kayak begini sih? Kok kita pakai jubah segini kok kualitasnya begini? Pertanyaan berikutnya. Anda di dalam BAP mengatakan bahwa ini perintah presiden, benar? Saya mendengar dari ketua pada saat rapat. Perintahnya itu apa? Jadi Inkopkar dan Inkopol yang memiliki jaringan di bawah diperintahkan untuk melakukan operasi pasar agar gula harganya menurun. Jadi presiden tahu bahwa keadaan genting di pasaran, kebutuhan gula. Saya mendengar dari ketua. Benar, begitu. Yang Anda dengar begitu? Betul. Yang memang saksi itu nggak apa-apa. Yang Anda dengar, yang Anda ketahui, jawab aja yang Anda dengar. Ya? Yang saya dengar pada saat rapat. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Saya nggak berkomentar, Pak. Apakah dalam rangka operasi pasar tersebut maka diketahui kebutuhan gula sehingga perlu impor gula? Jadi impor gula itu masih terkait semua itu dengan perintah Jokowi karena memang operasi pasar sangat membutuhkan. Secara legalitas formal, saya menerima penugasan. Kenapa? Menerima penugasan dari Mendak kepada Inkopol. Enggak, tadi kan Anda mengatakan dengar dari presiden karena Tom Lembong juga mengatakan ini. Berarti apakah termasuk mengimpor gula tersebut adalah bagian dari instruksi Presiden Jokowi dan memang itu sah-sah saja, saya juga mendukung karena melihat kebutuhan gula yang sangat darurat begitu. Apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Saksi tadi sampaikan dengar dari atasan saudara ya, dari pimpinan saudara. Betul. Kok Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia yang kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati. Hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Oke, jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Betul. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini, hanya orang-orang yang kebetulan dari non WNI, WNI turunan Chinese ya. Saya tidak menjustifikasi itu, tapi logika formalnya berdasarkan surat perintah. Oke, sini ya negara kita ini ya. Ya, saya udah mulai tobat sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga nakal, tapi kadang juga sedih kalau kelewatan begini. Pertanyaan berikutnya, di BAP saudara Anda mengatakan kok harga gula sampai 19.000 per kilogram, itu benar nggak sih? Betul Pak, bisa dikonfirmasi di media. Itu tahun 2016. 2015-2016. 19.000. Betul. Itu karena apa? Karena kelangkaan gula. Kalau faktornya saya tidak tahu, tapi pada prinsipnya secara de facto di lapangan seperti itu. Ya, faktor supply and demand kan? Betul. Oke.
Jadi pertanyaan berikutnya, Ika sajalah. Jelas disebut ya. Yang ngasih perintah impor gue adalah Jokowi. Tolong ditindaklanjuti. Hotman Paris baru pengacara yang berani sebut Jokowi korupsi. Hotman Paris hebat dengan tegas menyebut nama Jokowi. Selama ini nggak ada yang berani menyinggung nama Jokowi. Jokowi harus diadili. Periksa juga Jokowi, mungkinkah penegak hukum berani? Mantap Bang Hotman Paris, lanjutkan terus Bang. Apresiasi buat Bang Hotman. Hancurnya pemerintahan NKRI disebabkan dari Jokowi. Adili Jokowi dan penjarakan dia. Wah, kok ternyata begini Pak Hotman Paris ya. Harusnya yang disebut Bapak wajib diperiksa. Nah ini si Jokowi jelas perintah atau instruksi ke Lembong wajib tersangka. Borgol Jokowi jos Hotman Paris. OCRP tak pernah keliru memberi nilai koruptor sedunia, data mereka valid. Hayo penegak hukum, Jokowi harus diadili. Yang nyuruh impor gula Jokowi, tapi Jokowi dibiarkan saja kesana kemari. Setiap kasus korupsi menyebutkan atas nama Jokowi yang limpo karena Limtom Lembong, semua bilang perintah Jokowi, harusnya Jokowi terlibat. Hitam Paris top, Marco top, lanjutkan perjuanganmu. Kalau jaksa dan hakim hanya menjadi jongos, Jokowi tatanan negara jadi rusak. Waktu Jokowi jadi presiden RI, banyak pabrik yang gulung tikar seperti pabrik kartu di Lecas, pabrik gue Balang. Yang banyak yang pabrik tekstil ini semua gara-gara banyak impor dari luar padahal di Indonesia sendiri masih banyak mencukupi. Awalnya banyak pekerja yang di PHK, lama-lama bangkrut semua. Sekarang semua terbongkar. Teruslah berjuang untuk kebenaran dan keadilan abangku Hotman yang sangat bijak. Sehat selalu, Tuhan selalu menyertaimu. Pak Hotman Paris bela sudah pintar pengacara, pengabdian kepada rakyat, bantu rakyat, mumpung sehat diberi umur panjang. Dalam sidang Pak Tom sebut nama Jokowi tapi hakim tak berani memanggilnya, tetapi Pak Tom dapat abolisi baru Bapak Jokowi bersuara, itu memang instruksi saya memerintah impor gula. Saya respect dengan Bang Hotman membela rakyat kecil, gas terus Bang Hotman, sikat semua yang mengkriminalisasi rakyat, bongkar kasus-kasus korupsi sampai ke akar-akarnya. Mungkin memang harus rakyat yang menghakiminya. Adili Jokowi, salut sama Bang Hotman Paris, benar-benar profesional membela lawan. Politiknya berdasarkan hati nurani, bersikap objektif. Betul-betul jahat banget intrik Pak Jokowi ini. Ini baru bela. Kenapa gue jadi suka sama Bang Hotman Paris dengan kasus Lembong, Mulyono dan Mulyani Sijoli yang sangat serasi. Semangat terus Bang Hotman, semangat selalu. Tentu hakim harus mendengar pernyataan Bang Hotman. Ya, karena beliau ngomong sudah pasti banyak pertimbangan hukum yang sangat-sangat matang. Pertanyaan, berani nggak hakim memanggil Jokowi? Ini pertanyaan masyarakat luas. Hotman Paris mulai berbenah diri, hatinya sudah mulai ada kebaikan, umur mulai tua, banyak berbuat kebaikan menuju jalan Allah. Penegak hukum sudah mati, hukum gantung. Setiap kekayaan besar ada kejahatan besar di baliknya. Saya rasa juga iya. Kapan mau maju Indonesiaku ini? Bang Hotman, kenapa baru sekarang harus dibuka semuanya? Siapa yang salah? Buka semuanya. Hati-hati, tunggu waktunya. Orang-orang yang gak benar gak bakal kelewat. Alam yang mengadili. Rakyat diam atau dibantai, ditindas dan dirampok haknya dengan halus oleh negara, tapi ujung-ujungnya rakyat menderita. Inilah kisah hutang negara ini, diperas rakyat untuk membayar hutang ini secara halus, canggih dan kata manis dari seluruh lembaga negara. Yang perintah adalah oknum utama. Mantap Pak Hotman Paris. Jaksa dan hakim, kalian sudah ditunggu malaikat besok. Sudah jelas-jelas Pak Jokowi omong kalau tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Cinta negara akan berkata kebenaran. Yang setuju Bang Hotman gabung Roy CS, like adili Jokowi. Masyarakat demo atas hal ini juga adili Jokowi. Kasus pesanan. Kau nggak takut dengan Termulan dan Termulawati, ganas-ganas lo. Adili Jokowi, hakimnya Termo. Gas, dukung kebenaran dan keadilan. Dua terbaik Bapak Hotman. Jaksa dan hakim harus belajar lagi apa yang dimaksud atau aktor intelektual. Oknum penegak hukum yang masih dalam bayangan-bayangan Mulyono agar hukum tegak
maka mereka patut diganti. Adili Jokowi. Di Indonesia yang salah dilindungi, yang benar disalahkan, jelas itu kan sudah perintah dari atasan, maka atasannya salah atasannya. Gas Bang Hotman. Nah lo, perhakim dan aparat terkait yang tidak bernyali. Mereka bukan tidak tahu tapi tidak berani menegakkan kebenaran. Sebenarnya yang jadi otaknya yang ditangkap kok bawahannya saja yang jadi korban. Sebenarnya benar apa kagaknya yang di negara ini hukum di Indonesia sudah rusak. Mantap banget. Hakim terkejut karena di mata hakim Jokowi adalah malaikat. Baik kawan-kawan, kita sudah mulai sebuah cuplikan video di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar. Salam NKRI, harga mati.